kepada dia berupa nikmat, dijadikan itu sebagai alat saksi untuk dia menghambakan diri kepada Allah. Wassolihin, yaitu golongan manusia-manusia yang selalu berupaya untuk sesuai mengikuti aturan Allah. Larangan Allah dijauhi, kemudian perintah Allah terutama yang wajib dilaksanakan. Itulah dia 4 golongan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan manusia-manusia yang kau murkai. Waladhdallin, bukan pula golongan manusia-manusia dhalin yang sesat, yang menyimpang. Di hadirnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu umat yang di tengah-tengah antara umat yang dimurkai oleh Allah, itu adalah Yahudi, dan umat yang menyimpang, yang sesat, mereka adalah Nasrani. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan hidayah kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada pada wasat. Wasat itu tengah-tengah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kajian kita, tengah-tengahnya kita dalam menyikapi terhadap para nabi dan para rasul. Jadi Allah punya utusan nabi rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada kita manusia. Di sini kita akan dapat membuktikan ternyata betul bahwa kita ini umat yang tengah-tengah. Kita sudah mempelajari sebelumnya sikap Yahudi terhadap para nabi, para rasul yang Allah utus. Ternyata sikap mereka sungguh memilukan. Kenapa? Karena mereka itu yang pertama membedakan. Jadi Nabi Rasul itu dibedakan oleh mereka. Dengan kata lain, mereka mau beriman kepada sebagian Rasul dan tidak mau beriman kepada Rasul yang lain. Dan dalam menentukan suka beriman atau tidak beriman, suka-suka mereka. Itu. Jadi misalnya mereka beriman kepada Nabi Musa, tetapi Nabi Isa yang Allah mereka tidak mau beriman. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau beriman. Ini yang Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran, antara lain yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 150. Apa kata orang-orang Yahudi? Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasul. Dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian Rasul, wa nakfuru bi ba'din. Dan kami kufur, tidak beriman kepada sebagian yang lain. Nah itu. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah, kata Allah, betul-betul orang kafir. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami telah mempersiapkan bagi orang kafir itu siksaan yang merendahkan. Nah itulah dia sikap. Nah kemudian yang kedua, al-mukhazalu anbiya wa lam yaqumu bi nasrihim. Jadi pertama mereka beriman kepada sebagian rasul, kepada rasul yang lain mereka tidak mau. Yang kedua, rasul yang mereka imani itu mereka rendahkan, mereka ejek, dan mereka tidak mau menolong dan membantunya, apalagi berjuang besertanya. Nah ini yang Allah jelaskan antara
lain, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 21. Apa kata Allah? Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuh. Sungguh Allah telah mengambil ikrar, sumpah dari orang-orang Bani Israel, dan kami kirim untuk mereka 12 naqib, dan Allah berkata, inni ma'akum, aku, kata Allah, menyertai kalian. Seandainya kalian itu menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, wa amantum bi rusuli, dan kalian betul-betul beriman kepada Rasul-Rasul, wa azzartumuhum, dan kalian siap membela, siap berjuang dengannya. Wa aqradullah qardan hasanah, dan juga kalian siap untuk berjihad di jalan Allah. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, cukup, kata Allah, saya akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan nanti di akhirat, kata Allah, aku masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil, maka barang siapa kufur, tidak mengikuti apa yang kuinginkan, kata Allah, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia termasuk manusia yang sesat, yang keluar dari jalan yang lurus. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah ceritakan, waktu itu mereka, orang-orang Bani Israel, yang beriman kepada Nabi Musa sebagai Rasul. Nah itu. Tapi apa? Coba bayangkan. Mereka bilang kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa kepada Bani Israel, ya kaum, wahai kaumku, unfulul ardol muqaddasal lati kataballahu lakum, masuklah kalian kepada bumi suci yang telah Allah berikan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian balik kembali kepada ajaran-ajaran agama sebelum kalian. Fatanqalibu khasirin, niscaya kalian akan kembali menjadi makhluk-makhluk yang. Jadi artinya Nabi Musa mengajak kaumnya Bani Israel, Yahudi yang beriman, ayo kita masuk ke Ardul Muqaddasah, bumi suci. Tapi coba lihat, qalu, apa jawabnya Bani Israel kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalam Ardul Muqaddasah itu ada kaum Jabbarin yang gagah perkasa. Wa inna lan nadkhula sayasjuduna, dan kami tidak akan masuk kecuali kalau mereka itu sudah keluar. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka itu keluar barulah kami masuk. Artinya apa? Mereka menolak apa yang diminta oleh Nabi Musa. Nah ini, jadi tidak mau berjuang melawan orang-orang yang menentang Allah. Nah itu. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang lain, qalu, dijelaskan oleh Allah, Bani Israel, orang-orang Yahudi itu berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulah abad, sesungguhnya kami akan untuk selama-lamanya masuk ke bumi muqaddasah itu, madamu fiha, selagi ada penguasa-penguasa yang perkasa di dalamnya. Fazab anta warabbuka, silakan kamu pergi dengan Tuhan. Ya, faqatilah, bertempur, berjuanglah kamu dengan Tuhanmu. Innaha huna kami di sini nunggu bagaimana hasil. Coba lihat. Ini kan ngenyek. Jadi diajak, ayo kita masuk ke sana, kita berjuang, kita berjihad. Jawab mereka, kami tidak akan masuk. Ya udah, pergilah kamu dengan Tuhanmu. Kami tunggu di sini. Bagaimana hasil? Jadi artinya apa? Boro-boro mereka
mereka mengingat Nabi Musa. Jadi katanya, pergilah engkau dengan Tuhanmu yang mengutus kamu itu, bertempurlah di sana. Kami nunggu di sini. Itulah dia sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi Rasul yang mereka imani. Kemudian yang ketiga, annahum talaqasu ba'dul anbiya alaihim wa kata ini dulu. Lebih parah lagi, sikap mereka terhadap Rasul yang mereka imani, yang mereka percaya itu sebagai Rasul apa? Mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang memalukan. Mereka tuduh ada Nabi yang melakukan dosa besar. Nah ini. Jadi antara lain misalnya ya, ada tuduhan mereka kepada sebagian Rasul Nabi yang diutus untuk mereka, bahwa Nabi atau Rasul itu membantu syirik terhadap Allah. Nah, itu. Jadi Rasul itu bukan mengajak untuk beriman, malah si Rasul itu dituduh mengajak untuk syirik kepada Allah. Nah, itu yang kejadian terhadap Nabi Harun alaihissalam. Tahu kan? Waktu itu ada dibikin Injil. Injil itu semacam anak sapi yang dia bisa, kalau sapi itu apa sih? Kalau kambing kan memoh ya. Ya. Nah itu bisa hidup. Akhirnya apa? Mereka sembah sapi yang bisa memoh itu tadi. Itulah. Lalu mereka nuduh bahwa Nabi Harun itu mengajak mereka untuk berbuat syirik terhadap Allah. A'udzubillah min dzalik. Contoh-contoh sikap orang-orang Yahudi terhadap Rasul atau Nabi yang Allah utus untuk mereka. Nah kemudian ada juga mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman dituduh sama mereka apa? Fi awakhiri ayyamihi mala ila mumalati nisaihi ala ibadatil awsan. Yaitu menggiring istri-istrinya untuk menyembah berhala-berhala. Coba lihat. Tuh. Ini tuduhan-tuduhan keji yang mereka tuduhkan kepada Nabi Rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan ada juga tuduhan mereka apa? Mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu mereka tuduh apa? Pemabok, suka minum minuman keras. Nah itu. Coba. Dan itu ada dalam kitab mereka. Ya. Mereka juga menuduh Nabi Lut alaihissalam melakukan zina dengan anak putrinya. Nauzubillah. Ya. Ini kalau kita mau. Termasuk juga mereka menuduh Nabi Daud alaihissalam melakukan zina. Coba lihat. Nggak pantas. Seorang Nabi, seorang Rasul yang maksum, yang dilindungi, dijaga oleh Allah, tapi sama mereka tuduh yang macam-macam. Bukan tuduh dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Dituduh berzina, dituduh ngajak syirik, dituduh minuman khamr. Inilah yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian yang keempat, lebih dari itu, lebih parah lagi apa? Mereka membunuh sebagian nabi yang diutus kepada mereka. Coba lihat. Jadi boro-boro mereka mentaati, boro-boro mereka siap membela, berjuang, membantu dalam berdakwah, malah sebaliknya. Mereka membunuh sebahagian nabi yang diutus kepada mereka. Ini yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Apa kata Allah?
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah kata Allah ketika ada rasul yang diutus untuk kalian, tetapi kalian gak serak, hati kalian gak suka sama si rasul itu, istakbartum, lalu kalian congkak, sombong, menolak. Fafarikon kadzabtum, maka ada rasul yang kalian dustakan, wa farikon taqtulun, dan ada rasul yang kalian bunuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini penjelasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lantaran dari itulah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 21, apa kata Allah? Wa duribut alaihimuz zillat wal maskanah. Maka mereka orang-orang Yahudi itu Allah jatuhkan kehinaan, wal maskana, dan kerendahan, wa ba'u bighadabin, dan mereka pun mendapatkan murka dari Allah. Makanya ulama-ulama tafsir ketika mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang kau murkai. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran Al-Imran ini, siapa yang dimaksud? Mereka adalah Yahudi. Karena mereka mendapatkan murka dari Allah. Bi'annahum kanu yakfuruna bi'ayatillah. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena mereka ingkar terhadap ajaran-ajaran Allah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Bahkan mereka juga membunuh nabi-nabi yang mereka tidak suka tanpa alasan yang dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan itulah mereka melampaui batas dan melanggar aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul mereka. Jadi jelas di sini kita melihat nauzubillah min dzalik ya. Jadi kelompok Yahudi mereka itu adalah kelompok yang tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mengagungkan, apalagi untuk mentaati. Bahkan mereka menuduh macam-macam, bahkan ada yang dibunuh oleh mereka. Nah, kemudian kita melihat berikutnya adalah sikap Nasrani. Ya, sikap Nasrani terhadap para nabi, para rasul yang Allah utus. Itu. Nah, kalau Yahudi tadi jahat terhadap nabi, rasul yang diutus oleh Allah, kalau apa namanya itu Nasrani mereka apa? Zahabu ila aqsat tarfil mu'akis. Sebaliknya. Jadi bertolak belakang. Kalau mereka tadi jahat sama nabi rasulnya, bahkan ada yang dibunuh. Kalau Nasrani sebaliknya. Mereka apa? Mereka berlebih-lebihan dalam sikap mereka terhadap Rasul. Pertama, sikap Nasrani. Lam yu'minu bi jami'ir rusulillah wa anbiya'i. Sama dengan Yahudi. Mereka cuma mau beriman kepada sebahagian Nabi Rasul dan tidak mau beriman kepada yang lain. Nah ini, jadi ada samanya dengan Yahudi. Kemudian yang kedua, annahum ghalu wa afratu fi nabiyillahi Isa. Mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka berlebih-lebihan. Dan mereka angkat derajatnya Nabi Isa alaihissalam dan dijadikanlah Nabi Isa seorang hamba Allah, manusia yang sama mereka dijadikan Tuhan, dijadikan anak Tuhan. Nah ini. Jadi bertolak belakang sama Yahudi. Kalau Yahudi mereka merendahkan Nabi Rasul, kalau Nasrani malah disanjung, ditinggikan melampaui batas. Ya. Makanya mereka ada dikenal dengan Tuhan Bapa. Itulah Allah. Kemudian mereka sebut ada Tuhan. Itulah Isa. Kemudian ada namanya Tuhan Roh Kudus. Itulah dia Jibril. Jadi dijadikan Tuhan sama mereka. Ya.
Dan itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surat Al-Ma'idah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh menjadi kafirlah orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu satu dari Tuhan yang tiga. Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Wa illam yantahu amma yaqulun, seandainya mereka tidak bertobat, mereka tidak minta ampun, mereka cabut keyakinan itu, la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Sungguh kata Allah, mereka akan tertimpa siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qalatil yahud, kalau Yahudi berkata Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasara, Nasrani berkata Al-Masih ibnullah, Isa itu anaknya Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim, itulah perkataan mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullahu la yufakun, Allah akan menghancurkan mereka atas dusunan yang mereka lakukan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, indal wajib ala khosatan, Nabi itu dibela, didukung, tapi mereka lakin kaum Isa alaihissalam sama seperti Yahudi kemarin. Mereka merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka bunuh itu Nabi Isa. Makanya kalau yang disalib itu siapa coba? Menurut keyakinan mereka, Isa. Jadi Isa dibunuh, Tuhan dibunuh untuk menebus dosa. Itulah. Jadi mereka sikapnya benar-benar udah dijadikan Tuhan, dijadikan anak Tuhan, kemudian dibunuh. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal sikap kita sebagai umat Islam terhadap Nabi dan para Rasul. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yaitu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Nah itu. Fahuma sudah walau. Nah ini. Karena kita tahu yang namanya Quran dan hadis itu adalah sumber ajaran bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kita pertama, lam nufarriq baina ahadim minhum, bahwa Allah itu punya utusan Nabi, punya utusan Rasul, dan kita tidak membeda-bedakan. Artinya semua itu adalah utusan Allah. Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, itu semua adalah nabi-nabi Allah, semua adalah Rasul-Rasulullah yang Allah utus kepada kita manusia. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah, katakan kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan juga beriman akan ajaran-ajaran yang diberikan untuk kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami juga beriman akan adanya wahyu-wahyu yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat, anak-anak keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa. Begitu pula ada wahyu, ada ajaran, ada kitab yang pernah Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyuna min qabli. Begitu pula semua wahyu, semua ajaran
yang Allah berikan kepada Rasul-Rasulnya. La nufarriqu baina ahadin. Kami, kita tidak membeda-bedakan. Jadi kalau Yahudi tadi kan, Nasrani mereka beriman kepada sebagian, mereka tolak, tidak mau beriman kepada sebagian yang lain. Kalau kita tidak. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kita terhadap Allah muslimun, siap menyerahkan jiwa raga kita. Ini artinya sikap pertama kita umat Nabi Muhammad SAW terhadap para nabi dan para rasul. Kemudian dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah ayat 285 yang sering kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum min rusulihi. Ini dia, la nufarriqu, kita tidak membeda-bedakan, kami tidak membeda-bedakan. Inilah dia sikap kita. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan sikap kita apa? Sami'na. Kami siap mendengar ya Allah ajaran-ajaran Engkau yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, khususnya nabi kami Nabi Muhammad SAW. Wa ata'na. Bukan cuma dengar doang, tapi siap untuk mentaatinya. Ghufranaka, kami berharap ampunan Engkau. Rabbana wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah kami semua akan kembali. Inilah dia ya. Kemudian makanya kita dikatakan apa? Umat yang tengah-tengah. Itu dikatakan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 143. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian, hai umat Nabi Muhammad, umatan wasata, umat yang wasit, yang tengah. Litakunu syuhada 'alan nas, untuk kalian nanti menjadi saksi di hadapan Allah bagi umat-umat yang lain. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi kalian. Jadi apakah kita ini sudah mengikuti apa yang Allah inginkan? Maka yang menjadi saksi nanti adalah umat Nabi, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya mutlak kita itu harus mengembalikan tidak kita pengamalan ajaran agama Islam kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sikap kita yang kedua, bahwa Nabi dan Rasul itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Makhluk pilihan Allah, di mana kita wajib untuk berjuang, untuk membela para Nabi dan para Rasul. Khususnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Rasul itu, Bapak Ibu apa? Sikap kita apa? Mereka itu maksum. Maksum itu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari berbuat dosa. Dosa, kalau kesalahan bisa, tapi dosa no. Yang pernah saya jelaskan, kalau yang namanya malaikat itu makhluk yang tercipta tidak mengenal dosa, apalagi kesalahan. Lawannya malaikat apa? Kita. Manusia biasa. Manusia biasa itu apa? Identik dengan salah dan buat dosa. Tapi kalau yang namanya Nabi Rasul, sebagai manusia bisa buat salah. Tapi sebagai Nabi, sebagai Rasul, dilindungi oleh Allah, tidak bisa berbuat dosa. Kalau salah bisa, tapi kalau yang namanya dosa, no. Itu yang namanya maksum. Jadi misalnya nih, salah bisa. Ingat yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu, bahwa Nabi itu pernah sholat asar.
Tapi baru 2 rakaat udah assalamualaikum. Ya. Dan Nabi enjoy aja. Begitu udah selesai assalamualaikum, ada seorang sahabat namanya Zuliaden bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat asar ini sudah berubah? Tidak lagi 4 rakaat, tapi sudah berubah menjadi qasar, menjadi 2 rakaat. Atau Anda lupa?" Kenapa? Ya Anda juga manusia kan, Anda lupa. Nabi dengan yakinnya, la hadza wa la dzak, tidak. Sholat asar tidak berubah, saya nggak lupa. Lalu Nabi cross check kepada sahabat yang lain. Karena tahu beliau adalah manusia. Manusia bisa lupa, bisa salah. As-sahih ma qalahu Zulyadin, apakah yang disampaikan oleh si Zulyadin ini benar? Qalu, maka sahabat yang sentak menjawab, "Bana ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Anda baru 2 rakaat sudah assalamualaikum. Ya. Faqoma. Maka Rasulullah pun berdiri diikuti dengan yang lain, wa atamma rakaatain, dan menambah melanjutkan 2 rakaat yang kurang. Wa qabla an yusallim sajada sajdatain, dan sebelum salam Nabi kita melakukan 2 kali sujud. Namanya sujud apa? Apa arti sahwi itu? Lupa. Jadi artinya apa? Beliau sebagai manusia, yes, bisa lupa, bisa ngambek. Nah itu. Bahkan Nabi juga pernah sempat ketiduran. Jadi subuhnya itu apa? Matahari udah nongol. Jadi habis perang, kecapean, Nabi tidur, sahabat tidur, terbangun, gara-gara kena sengatan matahari. Begitu Nabi bangun, dia sudah siap. Langsung Nabi memerintahkan Bilal suruh azan. Jadi Nabi melakukan sholat subuh, matahari sudah nongol, waktu subuh sudah lewat. Salah, berdosa tidak? Tidak berdosa. Ya, dan ini hukum. Jadi kalau misalnya kita itu lupa atau tertidur, nggak berdosa. Jadi kalau misalnya nggak mau sholat, tidur aja. Ya, nah, ya kalau nggak mau sholat malas, ya udah jangan bangun-bangun, aman. Atau yang kedua apa? Itu tadi. Kalau nggak mau disalahkan sama Allah, gampang. Jadi orang lupa, atau wong edan, atau pikun. Selesai. Nggak dosa. Bulan Ramadan, kita lagi puasa, dia minum, ngudut, namanya pikun. Nah itulah dia. Jadi Nabi Rasul bisa salah, tapi tidak bisa berdosa. Ini yang wajib kita yakini. Kemudian lebih dari itu, Bapak Ibu, sikap kita terhadap para nabi dan para rasul, kita itu mencintai nabi dan rasul. Kita cinta berat. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan, kata Nabi begini, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Belum kalian itu dikatakan manusia yang sempurna imannya, kecuali kalau telah menjadikan Allah dan Rasulnya sangat amat ia cintai, tak terkalahkan cinta dengan, terkalahkan cinta kepada orang tua, tak terkalahkan oleh cinta kepada siapapun. Jadi kita itu cinta, bahkan kita juga membantu, dan kita berjuang dengan para nabi dan para rasul. Itulah dia. Beda dengan tadi. Kalau umat Yahudi, coba lihat. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau, hai Musa, dengan Tuhan engkau. Berjuanglah. Lawan itu musuh-musuh. Inna hahuna qaidun. Kami nongkrong di sini. Kami nunggu. Na'udzubillah. Kalau kita lihat itu para sahabat, mereka berjuang, siap mempertaruhkan jiwa raga
membela Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam berjuang. Nah ini ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, sikap kita apa? Kita tidak berlebihan. Artinya kita memposisikan Nabi kita itu apa? Sesuai dengan siapa beliau. Kita posisikan beliau sebagai hamba Allah. Jadi jangan sampai, ini yang pernah saya kritisi kepada Bapak Ibu, yang pernah saya sampaikan, jangan sampai kita mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW di atas derajat kedudukannya. Misalnya nih, kalau umat Kristen kan mereka kalau berdoa kan, wahai Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Jadi mereka minta. Kita nggak boleh. Ya Allah, ya Rasulullah, ampunlah dosa-dosaku. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, beliau itu hamba Allah. Yang kita minta ampun, berdoa, iya karena bunuh, wah iya karena saya hanya kepada Engkau Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta. Jadi kalau kita minta, nggak boleh kita minta sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita minta supaya Allah memberikan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu bisa memberikan syafaat pertama atas izin Allah. Dan kepada siapa yang diberikan syafaat, itu juga Allah yang mengizinkan. Jadi Nabi itu hanya pelaksana saja. Semua itu adalah Allah yang menentukan. Nah inilah dia. Jadi kita proporsional. Memuliakan beliau, mengagungkan beliau, tetapi tidak lebay, tidak berlebihan, dan kita tidak merendahkan. Ya. Nah inilah dia sikap kita umat Nabi Muhammad SAW terhadap para nabi dan para rasul. Dan yang namanya nabi dan rasul sama. Mereka adalah manusia, makan, minum, pergi ke pasar, menikah, mereka punya anak, mereka punya cucu, dan mereka bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Yang Allah jelaskan banyak sekali di dalam Al-Quran. Maka dari sinilah jelas sikap kita umat Nabi Muhammad SAW terhadap para nabi itu apa? La ifrat wa la tafrid. La ifrat. Ifrat itu apa? Berlebihan. Menyanjung sampai menuankan. Tidak juga tafrid. Merendahkan, menghina. Apalagi sampai ngebunuh. Atau menuduh. Macam-macam. Ya. Itu tidak ada dalam keyakinan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah dan taufiknya kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita sampai akhir hayat kita, agar kita betul-betul menjadi umat wasatiyah, umat yang moderat, yang di tengah-tengah. Demikian wallahu a'lam bishawab.